Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 mempersembahkan video presentasi kami berjudul Cerpen. Silahkan disimak ya. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela, atau dalam pengertian modern dan novel. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba di tempat tujuan, dengan tradisi paralel cerita lisan. Dengan munculnya novel realistis, cerita pendek berkembang secara miniatur, dengan contoh-contoh cerita karya dari Etta Hoffmann dan Anton Chekhov. Pengertian cerpen menurut para ahli. Menurut Sumarjo, fiksi cerita pendek atau tidak benar-benar terjadi tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja cerita ini relatif singkat. Menurut KBBI, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan. Menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan, cerpen adalah cerita yang panjang, ceritanya berkisar 5.000 kata atau perkiraan 17 halaman kuarto spasi rangkap dan terpusat pada dirinya sendiri. Menurut Hendy, cerpen adalah suatu kisah pendek yang mengandung kisah tunggal. Menurut Aukarta Hadimadja, cerpen merupakan salah satu cerita pendek yang ditulis oleh fiksi atau fantasi disebut naratif prosa pendek. Menurut Yusuf Syarif Badudu, cerita yang mengarah dan terfokus pada satu acara. Intrinsik cerpen. Tema yang diangkat biasanya sesuai dengan amanat atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya. Jalan cerita dan alur. Jalan cerita lahir karena adanya konflik, dan jalan cerita dikuatkan dengan dunia alur. Tokoh dan perwatakan biasanya dapat diamati dari apa yang dapat diperbuat oleh tokoh melalui ucapan-ucapan, melalui penggambaran, melalui pikiran-pikirannya, dan melalui penerangan langsung. Latar atau setting biasanya tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang, gaya. Gaya adalah cara khas pengarang dalam mengekspresikan cerita dalam cerpen. Amanat adalah bagian akhir yang merupakan pesan dari cerita yang dibaca. Unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang masyarakat. 2. Latar belakang pengarang seperti biografi, kondisi psikologi, aliran sastra. Ciri-ciri cerpen. Pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Keempat, tokoh yang digambarkan memiliki suatu masalah hingga tahap penyelesaiannya. Kelima, tidak menggambarkan semua kisah para tokoh. Keenam, pemakaian kata yang sederhana dan mudah dikenal pembaca. Ketujuh, kesan yang ditinggalkan dalam cerpen sangat mendalam sehingga pembaca dapat merasakannya. Kedelapan, biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. 9, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. 10, penukaran pada cerpen sangatlah sederhana. Berikut struktur cerpen. Pertama, abstrak, merupakan ringkasan atau inti dari cerpen. Yang kedua, orientasi, berkaitan dengan jalan cerita cerpen tersebut. Ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Keempat, evaluasi, konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks. Menentukan nilai-nilai cerpen. Wujud moral dalam karya fiksi dapat berupa hal-hal berikut. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengidentifikasi konflik dalam cerpen. Dalam karangan cerpen, kehadiran konflik sangatlah penting. Jika tidak ada konflik, maka cerpen itu tidak boleh jadi hanya semacam kisah perjalanan atau laporan peristiwa. Konflik itulah yang menggerakkan alur dan menjadikan cerpen itu menjadi menarik. Konflik merupakan inti dari sebuah alur. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan bentuk-bentuk. Pertentangan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
sangatlah bermacam-macam. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen. Yang pertama, adanya ketegangan atau suspense. Caranya dengan menceritakan sedikit demi sedikit peristiwa atau kejadian yang ingin dituju. Yang kedua, adanya pelaku. Baik pelaku utama maupun pelaku pembantu disarankan hanya ada satu atau dua pelaku utama. Pelaku-pelaku ini mempunyai karakter masing-masing yang akan menimbulkan kesan dalam cerpen. Yang ketiga, adanya kemampuan membayangkan suatu kejadian yang akan datang atau akan terjadi. Tujuannya untuk membangkitkan perhatian pembaca terhadap masalah itu. Yang keempat atau terakhir, penggunaan bahasa yang efektif dan tegas agar semua unsur tersebut dapat menimbulkan suatu kesan yang hidup. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih telah menonton. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan selamat pagi.